Ketahuilah terlebih dahulu siapa Anda, kemudian hiasi diri Anda sendiri. Jangan biarkan orang lain menetapkan standar yang Anda gunakan untuk mengukur diri sendiri. Berapa kali Anda telah memberikan sesuatu yang penting bagi orang lain, berharap itu akan memperbaiki segalanya. Anda mengorbankan waktu, energi, dan mungkin bahkan impian Anda demi menjaga kedamaian atau membuat seseorang bahagia. Anda meyakinkan diri sendiri bahwa suatu hari Anda akan mendapatkan kembali semuanya. Namun kenyataannya adalah, ketika kita terus-menerus memberikan bagian dari diri kita kehilangan pandangan tentang siapa kita sebenarnya. Kita mulai merasa terkuras, seolah hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk harapan orang lain. Pengorbanan ini memengaruhi setiap aspek hidup kita, kebahagiaan, kesehatan, dan tujuan kita. Hari ini, saya ingin membahas sesuatu yang dipahami oleh para Stoik kuno, apa yang layak dipertahankan dan apa yang perlu dilepaskan. Para Stoik ahli dalam menjaga kedamaian dan stabilitas batin, tidak peduli seberapa kacau kehidupan di sekitar mereka. Mereka menyadari bahwa untuk menjalani kehidupan yang memuaskan, ada hal-hal tertentu yang harus dipertahankan dan ada yang harus ditinggalkan. Kita seharusnya tidak pernah mengorbankan diri kita demi orang lain. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 5 hal yang tidak boleh Anda berikan kepada siapapun. Harga diri, kesehatan, impian, nilai-nilai, dan kebahagiaan Anda. Masing-masing adalah pilar dari siapa Anda, dan sekali Anda melepaskannya, akan sulit untuk mendapatkannya kembali. Jika Anda merasa tersesat atau merasa telah mengorbankan terlalu banyak dari diri Anda untuk orang lain, ikuti pembahasan ini. Hari ini bukan hanya tentang melindungi diri, tetapi juga tentang merebut kembali kekuatan dan tujuan batin Anda, menarik kebijaksanaan dari filosofi Stoik untuk membantu Anda berpegang pada apa yang benar-benar penting. Hidup ini terlalu berharga, dan Anda terlalu berharga untuk membiarkan siapapun atau apapun menghilangkan hal-hal yang membuat Anda menjadi diri Anda. Konsep ini adalah dasar dari pengalaman kita terhadap diri kita sendiri dan dunia. Ketika Anda menghormati diri sendiri, Anda menetapkan nada untuk bagaimana orang lain harus memperlakukan Anda. Anda berkata, "Ini adalah standar saya, ini adalah siapa saya, dan inilah yang tidak akan saya lakukan." Namun, ketika Anda mulai mengabaikan harga diri, mungkin untuk menghindari konflik atau karena takut kehilangan persetujuan, Anda mulai merusak rasa berharga Anda sendiri. Pertama, harga diri. Mari kita jujur. Tanpa menghargai diri sendiri, segalanya akan berantakan. Para Stoik, seperti Epictetus, mengajarkan bahwa menghormati diri adalah salah satu tindakan terkuat yang bisa kita lakukan. Dia mengingatkan murid-muridnya bahwa martabat batin kita yang mendefinisikan kita, bukan penilaian orang lain atau harapan masyarakat. Ini bukan tentang ego. Ini tentang integritas. Ego ingin terlihat baik di mata orang lain, sedangkan harga diri adalah tentang hubungan Anda dengan diri sendiri. Ini tentang berpegang pada nilai-nilai dan prinsip Anda, tidak peduli siapa atau apa yang mencoba menggoyangkan Anda. Namun, kehilangan harga diri sangat mudah, bahkan tanpa kita sadari. Mungkin Anda berada dalam hubungan di mana Anda merasa diabaikan, tetapi tetap berharap keadaan akan membaik. Atau mungkin Anda berada di pekerjaan yang membuat Anda merasa kurang dihargai, namun tetap bertahan karena kebutuhan finansial. Kita sering meyakinkan diri sendiri bahwa kita dapat mengatasinya. Namun, seiring waktu, setiap kompromi kecil mengikis rasa hormat kita terhadap diri sendiri. Kita mulai meragukan nilai kita, dan itu adalah tempat yang berbahaya. Marcus Aurelius percaya bahwa ketika kita mengorbankan harga diri, kita kehilangan penyelarasan dengan diri sejati kita, untuk hidup dalam harmoni dengan nilai-nilai dan martabat kita. Dia mengatakan bahwa hidup adalah tentang menghadapi konflik batin, membayangkan seorang pemimpin yang memilih disiplin dan kehormatan daripada memanjakan setiap keinginan. Dia mengerti bahwa tanpa menghargai diri sendiri, bahkan kehidupan yang paling megah terasa kosong.
Salah satu cara penting untuk melindungi harga diri adalah dengan menetapkan batasan. Kita harus jujur. Menetapkan batasan bisa terasa menakutkan. Kita diajarkan untuk mengakomodasi dan membuat orang lain nyaman, meskipun itu mengorbankan kedamaian kita. Namun, para Stoik mengajarkan bahwa kedamaian sejati berasal dari dalam diri. Dari keberanian untuk mengatakan tidak ketika sesuatu tidak sejalan dengan nilai-nilai kita. Menghormati batasan bukanlah tembok, tetapi pedoman. Mereka menunjukkan kepada orang lain bagaimana memperlakukan Anda, dan yang lebih penting, mengingatkan Anda tentang nilai diri Anda. Dalam praktik Stoik, ada penekanan pada apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain bereaksi terhadap batasan kita, tetapi kita dapat mengontrol komitmen kita untuk menghargai diri sendiri. Jika seseorang bereaksi negatif terhadap batasan Anda, itu adalah masalah mereka, bukan Anda. Orang-orang yang benar-benar menghargai Anda akan menghormati batasan Anda karena mereka menghormati Anda. Sekarang mari kita hadapi ketakutan kehilangan orang. Wajar untuk berpikir, jika saya menetapkan batasan ini, bagaimana jika orang pergi? Namun, ingatlah, siapapun yang pergi karena Anda menghormati diri sendiri tidak pernah benar-benar bersama Anda. Epictetus mengingatkan kita bahwa kita tidak di sini untuk menyenangkan semua orang, melainkan untuk hidup dengan integritas. Martabat batin kita adalah tentang berdamai dengan kenyataan bahwa tidak semua orang akan memahami atau menyukai batasan kita, dan itu tidak apa-apa. Ketika Anda memprioritaskan harga diri, Anda menetapkan standar yang diperhatikan orang lain, terlepas dari apakah mereka mengatakannya atau tidak. Orang-orang akan melihat bahwa Anda tidak mengizinkan ketidakadilan, bahwa Anda tidak akan dimanipulasi atau diremehkan. Seiring waktu, Anda akan menemukan bahwa Anda mulai menarik orang-orang yang benar-benar menghormati Anda, orang-orang yang memahami apa itu hubungan yang sejati. Kita semua telah melihat orang-orang yang puas dengan perlakuan mereka, yang membiarkan diri mereka diperlakukan seolah-olah mereka kurang berharga. Kita sering bertanya-tanya mengapa mereka tetap dalam situasi yang tidak menguntungkan. Namun, seberapa sering kita menemukan diri kita melakukan hal yang sama? Jika Anda merasa terus-menerus mengorbankan harga diri demi menjaga kedamaian untuk kenyamanan orang lain, berhentilah sejenak dan pikirkan apakah kehilangan diri Anda layak. Harga diri, menurut Stoik, bukan hanya tentang bagaimana orang lain memperlakukan Anda. Ini tentang bagaimana Anda memperlakukan diri sendiri. Apakah Anda menghormati kebutuhan dan batasan Anda, ataukah Anda terus-menerus menyisihkan kebahagiaan demi orang lain? Ketika Anda mulai menghargai diri sendiri, itu seperti membangun benteng di sekitar kedamaian batin Anda. Tidak ada yang bisa mengambilnya dari Anda, kecuali jika Anda memberikannya. Harga diri adalah baju zirah yang menjaga stabilitas Anda ketika hidup menjadi sulit. Semakin Anda menghargai diri sendiri, semakin sedikit Anda membutuhkan persetujuan dari orang lain. Anda akan menemukan bahwa Anda hidup selaras dengan siapa Anda sebenarnya. Menghormati diri bukan hanya praktik sesekali, itu adalah cara hidup. Jadi, jaga harga diri Anda dengan sepenuh hati, karena begitu Anda memilikinya, semuanya akan jatuh ke tempatnya. Kedua, kesehatan. Kesehatan adalah hal kedua yang perlu kita jaga. Kita semua tahu bahwa tanpa kesehatan, semua hal lainnya menjadi tidak berarti. Namun, kita sering menunda perawatan kesehatan kita, berpikir bahwa kita akan melakukannya setelah menyelesaikan semua hal lainnya. Ada pekerjaan, tanggung jawab, tenggat waktu, dan orang-orang yang bergantung pada kita. Kesehatan seringkali menjadi renungan. Namun, para Stoik akan memberitahu kita bahwa kita memikirkan semuanya dengan cara yang salah. Kesehatan bukanlah sesuatu yang dapat kita korbankan untuk nanti. Itu adalah fondasi yang kita butuhkan untuk segala sesuatu yang lain. Jika kita tidak sehat, bagaimana kita bisa berharap untuk melakukan hal-hal dengan baik? Marcus Aurelius memahami hal ini dengan baik. Dia terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri dan kita semua bahwa tubuh kita adalah kuil yang membawa kita melalui dunia ini. Dalam meditasi, dia menulis tentang pentingnya merawat tubuh sebagai tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri. Logika sederhana baginya adalah,
Jika tubuh gagal, pikiran mengikuti, dan dengan itu semua aspirasi dan tanggung jawab kita. Stoik mengajarkan kita untuk menghormati sifat kita, termasuk kesejahteraan fisik dan mental kita. Mengabaikan kesehatan kita seperti meminta pohon untuk menghasilkan buah tanpa pernah menyiramnya. Itu tidak akan berhasil. Namun di dunia yang kita tinggali, kita sering memuliakan kesehatan demi ambisi kita. Kita merayakan budaya yang membanggakan malam tanpa tidur, melewatkan makanan dan berlari dengan stres seolah-olah itu adalah kehormatan. Untuk apa? Persetujuan, status, uang. Hal-hal ini mungkin terasa bermanfaat, tetapi mereka datang dengan biaya. Mari kita jujur, berapa banyak orang sukses yang kita lihat mencapai tujuan mereka hanya untuk menemukan diri mereka kelelahan atau tidak sehat untuk menikmati kesuksesan itu? Dalam pandangan Stoik, itu adalah tragedi penyalahgunaan hidup. Mereka akan mengingatkan kita bahwa kesuksesan sejati ditemukan dalam keseimbangan, bukan dalam kelelahan. Jika kita mengabaikan kesehatan kita, kita pada dasarnya menarik tanah dari bawah kita. Jika tubuh kita tidak kuat, jika pikiran kita tidak jelas, kita mengatur diri kita untuk berjuang di semua bidang kehidupan lainnya. Para Stoik memiliki istilah untuk kebodohan ini. Bertindak melawan penilaian terbaik kita. Menjaga kesehatan kita bukan berarti kita harus menjadi fanatik kebugaran atau hidup dengan diet ekstrem. Ini tentang keseimbangan. Ini tentang membuat pilihan yang mendukung kita, bukan yang menguras kita. Kesehatan Stoik adalah holistik. Itu mencakup mental, fisik, dan emosional. Mereka tidak memisahkan pikiran dari tubuh, seperti yang banyak dilakukan saat ini. Mereka tahu bahwa kecemasan, stres, dan ketegangan emosional membebani tubuh sama seperti kebiasaan fisik yang buruk. Marcus Aurelius misalnya percaya pada menenangkan pikiran dan mengurangi stres sebagai jalan menuju kesehatan, mencatat bahwa pikiran yang gelisah adalah sumber penderitaan yang dapat melemahkan tubuh secara fisik. Dengan kata lain, kedamaian mental sama pentingnya dengan diet atau olahraga yang sehat. Menjaga kesehatan kita berarti konsistensi, bukan kesempurnaan. Ini tentang mendengarkan tubuh kita, mengetahui kapan kita perlu istirahat, bergerak, atau tenang secara mental. Terkadang itu berarti memilih untuk tidur lebih awal daripada menyelesaikan satu email lagi. Terkadang itu berarti keluar untuk mendapatkan udara segar ketika Anda merasa kehabisan energi mental. Terkadang itu berarti mengatakan tidak pada harapan orang lain, agar Anda bisa mengatakan ya untuk kesejahteraan Anda sendiri. Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan dan kebahagiaan datang dari hidup selaras dengan sifat kita, dan bagian dari sifat itu adalah kebutuhan untuk merawat tubuh yang membawa kita. Merawat diri sendiri bukanlah tindakan egois, itu adalah tanggung jawab. Karena bagaimana kita bisa melayani orang lain jika kita terus berjalan dalam keadaan kosong? Jika kita ingin membuat perbedaan bagi orang-orang yang bergantung pada kita, kita harus menjadi pengorbanan diri yang sehat. Mengorbankan kesehatan bukanlah hal yang mulia. Anda tidak dapat menuangkan dari cangkir kosong, dan Anda tidak dapat memberikan apa yang tidak Anda miliki. Ketika kita berbicara tentang kesehatan fisik, para Stoik bersikap praktis. Mereka percaya dalam merawat tubuh sebagai bagian dari kehidupan yang disiplin. Mereka tidak memanjakan atau mengabaikan tubuh. Mereka menemukan jalan tengah. Mereka makan dengan penuh perhatian dan menghindari kelebihan, bukan karena kesombongan, tetapi karena mereka melihat tubuh sebagai instrumen yang perlu dipelihara untuk melayani pikiran dan jiwa secara efektif. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda memperlakukan tubuh Anda sebagai pembuluh sakral, atau Anda mendorongnya ke batas dengan harapan itu akan mengimbangi semuanya? Pada titik tertentu, tubuh akan memberi sinyal, dan jika kita tidak mendengarkannya, kita mungkin terpaksa berhenti dengan cara yang lebih drastis. Mari kita bicarakan kesehatan mental sejenak. Kita tidak sering memikirkan ini sebagai bagian dari kesehatan kita, tetapi kedamaian mental yang kita praktikkan adalah kebersihan mental. Meluangkan waktu setiap hari untuk merefleksikan pikiran kita, menghindari kekhawatiran yang tidak perlu, dan fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Kemarahan dan kecemasan dipandang sebagai hambatan dalam hidup yang damai, sesuatu yang perlu dikelola dengan hati-hati.
Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya untuk melepaskan hal-hal di luar kendali kita, menyadari bahwa berpegang pada stres ini berbahaya dan sia-sia. Seberapa sering kita membiarkan stres mengendalikan hidup kita? Seberapa sering kita membiarkan hal-hal kecil yang tak terkendali menguasai pikiran kita? Para Stoik akan mendesak kita untuk mempraktikkan perawatan mental dengan rajin, sama seperti kita peduli terhadap kesehatan fisik kita. Melindungi kesehatan Anda membutuhkan keberanian untuk mengatakan, "Saya perlu istirahat." Itu membutuhkan kekuatan untuk mundur dan mengakui bahwa kita sedang terbakar. Masyarakat mungkin mendorong kita untuk terus bergerak, tetapi itu bukan hidup dengan bijaksana. Orang-orang Stoik percaya bahwa kita masing-masing memiliki tanggung jawab untuk hidup dalam keseimbangan. Mereka mengajarkan bahwa hidup dengan baik berarti hidup secara berkelanjutan, bukan seolah-olah kita dalam perlombaan yang tidak ada habisnya. Jadi, jaga kesehatan Anda, bukan hanya untuk jangka panjang, tetapi karena kesehatan adalah satu hal yang memungkinkan Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda saat ini. Pada akhirnya, Anda adalah penjaga kesejahteraan Anda sendiri. Keadaan mental, emosional, dan fisik Anda adalah apa yang memungkinkan Anda untuk benar-benar mengalami kehidupan, menemukan kegembiraan, dan mencapai semua yang Anda tetapkan untuk dilakukan. Jangan mengorbankannya untuk siapapun atau apapun, karena para Stoik mengingatkan kita, kesehatan adalah fondasi, bukan hadiah. Itu adalah tanah yang Anda berdiri di atasnya ketika Anda memilih kehidupan yang seimbang, damai, dan kuat. Itu adalah sesuatu yang layak dilindungi setiap hari. Ketiga, impian. Sekarang mari kita bicara tentang impian. Impian bukan hanya keinginan sementara atau ide-ide fantastis. Mereka adalah keinginan mendalam yang memberi hidup kita warna dan makna. Namun seberapa sering kita membiarkan impian menyelinap melalui jari-jari kita? Berapa kali kita mengesampingkannya dengan berpikir, "Saya akan mendapatkannya nanti," atau menganggapnya tidak realistis. Para Stoik mengajarkan kita untuk tetap berakar pada kenyataan, tetapi mereka juga percaya dalam memenuhi tujuan kita, berjalan di jalan yang dituju untuk kita. Mimpi adalah jalan unik bagi setiap orang, panggilan yang tidak bisa dijawab oleh orang lain atas nama kita. Kaum Stoik percaya bahwa setiap orang memiliki peran dalam hidup, tujuan yang terkait dengan karakter dan kapasitas mereka. Mereka menyebutnya tugas atau sifat, gagasan bahwa setiap jiwa memiliki sesuatu yang unik untuk disumbangkan ke dunia. Marcus Aurelius sering menulis tentang pentingnya hidup sesuai dengan sifat kita, mengejar hal-hal yang selaras dengan tujuan yang lebih dalam. Jadi, ketika kita mengabaikan impian kita tidak hanya melepaskan keinginan. Kita menyangkal bagian dari diri kita yang seharusnya diungkapkan. Mimpi yang diungkapkan dan terpenuhi lebih dari sekadar ambisi. Mereka adalah potensi yang menjangkau kita, meminta kita untuk menjadi siapa yang seharusnya kita. Mimpi itu rentan dan mudah dikorbankan ketika dihadapkan pada keraguan, ketakutan, atau skeptisisme orang lain. Mungkin seseorang dalam hidup Anda berkata bahwa impian Anda terlalu besar atau tidak praktis. Mungkin Anda telah dikondisikan untuk percaya bahwa mengejar impian adalah egois, sesuatu yang tidak boleh diprioritaskan. Namun penting untuk diingat, hidup tanpa menghormati potensi Anda adalah tragedi yang lebih besar daripada kegagalan yang mungkin Anda hadapi. Apapun yang mungkin Anda hadapi di sepanjang jalan, Epictetus pernah berkata, pertama-tama, katakan pada diri sendiri seperti apa Anda, dan kemudian lakukan apa yang harus Anda lakukan. Dia mengerti bahwa langkah pertama menuju pencapaian apapun adalah merangkul visi itu, mengklaimnya sebagai bagian dari diri Anda, dan bertindak dengan tekad dan konsistensi. Mari kita bicarakan kekhawatiran itu. Mimpi bisa menakutkan karena mereka sering mengharuskan kita melangkah keluar dari zona nyaman, mengambil risiko kegagalan, dan menghadapi tantangan yang tampak tidak teratasi. Namun, para Stoik jelas bahwa ketakutan adalah pembohong, trik pikiran yang membuat kita terikat pada batasan. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa hambatan adalah bagian dari kehidupan. Kesulitan hanyalah kesempatan untuk memperkuat karakter kita.
Ketika kita menghadapi kemunduran atau penolakan, kita hanya diminta untuk menyempurnakan pendekatan kita, tumbuh lebih kuat dan tangguh. Para Stoik menyebut ini sebagai hambatan menjadi jalan. Setiap tantangan di jalan menuju impian kita sebenarnya adalah langkah penting dalam pertumbuhan kita. Jadi, alih-alih membiarkan rasa takut mengecilkan kita harus membiarkannya mempertajam kita. Terkadang, kita menghadapi orang-orang di sekitar kita. Mereka mungkin memproyeksikan ketakutan mereka sendiri kepada kita, teman, kolega, keluarga. Mereka mungkin bermaksud baik, tetapi mereka tidak melihat impian kita seperti yang kita lihat. Mereka mungkin mendesak kita untuk bersikap realistis, untuk bermain aman. Namun para Stoik mengajarkan bahwa hidup kita adalah tanggung jawab kita. Orang lain tidak dapat menempuh jalan kita, mereka tidak dapat memenuhi tujuan kita atau menjalani impian kita. Epictetus menyarankan murid-muridnya untuk fokus pada apa yang ada dalam kendali mereka. Dalam hal ini berarti berfokus pada komitmen Anda terhadap impian Anda, bukan mencari validasi dari orang lain. Visi itu milik Anda, dan jika Anda membiarkannya, tidak ada orang lain yang dapat meneruskannya ke depan. Menjalani kehidupan tanpa mimpi sama seperti menjalani gerakan tanpa merasakan hidup. Pikirkan tentang itu. Kapan terakhir kali Anda merasa sangat bersemangat oleh sesuatu? Oleh mimpi. Mimpi melakukan itu untuk kita. Mereka memberi kita tujuan, seperti api yang memicu tindakan kita, memberi kita motivasi untuk mengatasi tantangan dan mendorong ke depan. Ya, jalan itu mungkin panjang. Itu mungkin tidak terlihat seperti yang Anda bayangkan. Itu mungkin membawa Anda ke arah yang tidak pernah Anda harapkan. Namun, itulah keindahannya. Para Stoik akan mengatakan bahwa perjalanan itu adalah bagian dari hadiah. Setiap langkah, setiap pelajaran, setiap tantangan membentuk Anda menjadi orang yang Anda butuhkan untuk menjadi, untuk memenuhi potensi Anda. Para Stoik juga mengingatkan kita bahwa impian kita tidak harus terjadi sekaligus. Mereka percaya pada kegigihan dalam mengambil tindakan yang konsisten, bahkan jika itu langkah kecil. Epictetus mengatakan bahwa tidak ada hal hebat yang diciptakan tiba-tiba, seperti tanaman tidak tumbuh dalam semalam. Para Stoik mengajarkan kita untuk tidak berkecil hati dengan kemajuan yang lambat, tetapi untuk terus melangkah, langkah demi langkah. Langkah kecil dari waktu ke waktu akan mengarah pada transformasi yang besar. Mari kita bahas penghalang umum lainnya, bahwa mengejar mimpi itu egois. Banyak orang percaya bahwa mengejar apa yang kita inginkan, dari apa yang kita rasa perlu dilakukan, entah bagaimana memanjakan atau mementingkan diri sendiri. Namun para Stoik akan membantah pemikiran ini. Mereka berargumen bahwa mencapai potensi Anda bukanlah hal yang egois. Itu adalah pengabdian kepada dunia. Ketika Anda hidup selaras dengan tujuan Anda, ketika Anda mengejar impian Anda dan menjadi versi terbaik dari diri Anda menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kita semua memiliki tugas untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dan salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan mewujudkan potensi penuh impian Anda. Namun, mari kita tidak berpura-pura bahwa semuanya mudah. Akan ada kemunduran, saat-saat ketika Anda meragukan diri sendiri, momen ketika Anda merasa tergoda untuk menyerah. Dalam momen-momen tersebut, para Stoik menawarkan kita tali kehidupan. Mereka mengingatkan kita bahwa kemunduran bukanlah kegagalan. Mereka hanya bagian dari proses. Setiap kali Anda tersandung, setiap kali Anda menghadapi penolakan, Anda hanya diberi kesempatan untuk membangun ketahanan. Marcus Aurelius menulis, hambatan terhadap tindakan memajukan tindakan. Apa yang menghalangi jalan menjadi jalan. Jadi, alih-alih melihat hambatan sebagai alasan untuk melepaskan, lihatlah mereka sebagai kesempatan untuk tumbuh lebih kuat dan lebih bertekad. Mengingat mimpi bukan tentang mencapai tujuan akhir yang sempurna. Mimpi adalah tentang perjalanan transformasi yang terjadi di sepanjang jalan. Setiap langkah yang Anda ambil saat mengejar impian Anda adalah ketahanan yang Anda bangun, pelajaran yang Anda pelajari, dan pertumbuhan yang Anda alami. Itulah hadiah yang sebenarnya. Jadi, jangan mengorbankan impian Anda untuk siapapun.
Jangan biarkan rasa takut atau keraguan menahan Anda. Jangan biarkan pendapat orang lain mengecilkan semangat Anda. Ingatlah bahwa Anda adalah satu-satunya orang yang dapat menghidupkan visi unik Anda, dan dunia menunggu Anda untuk melakukannya. Keempat, nilai-nilai. Sekarang mari kita bahas nilai-nilai. Nilai-nilai adalah inti dari siapa kita. Mereka adalah prinsip yang membimbing kita melalui hidup, tetapi seringkali mereka adalah hal pertama yang kita korbankan ketika dihadapkan pada tekanan. Mungkin untuk menyesuaikan diri, untuk maju, atau untuk menghindari konflik. Namun, saat kita mulai mengorbankan nilai-nilai kita tidak hanya membungkuk pada hal-hal kecil. Kita memberikan bagian dari diri kita. Nilai-nilai adalah jangkar kita. Apa yang memberi arah dan makna pada hidup kita. Orang-orang Stoik memahami ini lebih baik daripada kebanyakan. Hidup sesuai dengan nilai-nilai seseorang bukanlah opsional. Itu adalah tujuan hidup. Mereka percaya bahwa jika Anda melepaskan nilai-nilai Anda melepaskan esensi dari diri Anda. Anggaplah nilai-nilai sebagai kompas internal Anda. Mereka adalah keyakinan dan standar yang membantu Anda menavigasi kompleksitas hidup, menunjukkan apa yang benar dan apa yang salah, bahkan ketika segala sesuatu terasa tidak pasti. Marcus Aurelius terkenal karena berpegang pada nilai-nilainya terlepas dari situasinya. Sebagai salah satu orang terkuat di dunia, dia bisa dengan mudah membiarkan kemewahan dan status mengayunkannya. Namun, dia memilih untuk hidup dengan disiplin dan integritas, kerendahan hati, dan kebaikan. Dalam jurnalnya, Meditasi, dia terus mengingatkan dirinya untuk tetap setia pada prinsip-prinsipnya, untuk hidup dengan kebajikan terlepas dari tindakan orang lain. Itu adalah pelajaran yang kuat. Nilai-nilai kita tidak boleh berubah berdasarkan keadaan. Mereka harus konstan. Namun, dunia tidak selalu membuatnya mudah. Setiap hari, kita menghadapi situasi yang menguji nilai-nilai kita. Mungkin itu adalah tempat kerja di mana pemotongan sudut menjadi norma, atau kelompok teman di mana bergosip adalah bagian dari budaya. Mungkin itu adalah hubungan di mana Anda merasa tertekan untuk mengkompromikan batasan demi menjaga kedamaian. Di saat-saat ini, bisa terasa lebih mudah untuk mengikuti apa yang dilakukan orang lain, untuk menghindari konflik. Namun, para Stoik akan memperingatkan kita bahwa cara yang mudah seringkali jauh dari kebajikan. Hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda jarang merupakan pilihan termudah. Pilihan itu membutuhkan ketahanan, keberanian, dan kemauan untuk berdiri sendiri jika perlu. Salah satu kebajikan penting adalah integritas. Integritas berarti konsisten dalam tindakan, kata-kata, dan keyakinan Anda. Itu berarti bahwa apa yang Anda yakini di dalam cocok dengan apa yang Anda lakukan di luar. Epictetus, seorang filsuf Stoik yang pernah hidup sebagai Buddha, mengetahui pentingnya integritas. Terlepas dari keadaannya, ia menolak untuk melepaskan prinsip-prinsipnya, mengajarkan bahwa kebebasan sejati ditemukan dalam kemampuan untuk tetap setia pada diri sendiri, tidak peduli kondisi eksternal. Dia pernah berkata, "Jika Anda ingin meningkatkan diri, lakukan apa yang benar-benar Anda yakini." Apa yang dia maksudkan adalah berpegang pada nilai-nilai Anda, bahkan ketika orang lain tidak mengerti, adalah tanda kekuatan. Itu adalah kekuatan yang tidak dapat diguncang oleh pendapat orang lain. Menetapkan dan menegakkan nilai-nilai seperti membangun fondasi rumah. Jika fondasi itu kuat, rumah dapat menahan badai. Namun, jika fondasi itu lemah, seluruh struktur berisiko. Ketika kita membahayakan nilai-nilai kita, bahkan dengan cara kecil, kita memotong fondasi itu. Kita mengatakan pada diri sendiri bahwa mungkin kali ini tidak apa-apa untuk membiarkannya meluncur, bahwa sedikit pembengkokan tidak akan menyakitkan. Namun, para Stoik akan berpendapat bahwa setiap kompromi, setiap pengecualian kecil yang kita buat dengan nilai-nilai kita melemahkan inti dari siapa kita. Begitu Anda mulai membungkuk, sulit untuk berhenti. Sebelum Anda menyadarinya, Anda menjalani kehidupan yang tidak selaras dengan diri Anda yang sebenarnya. Disinilah Stoicism memberikan bimbingan yang kuat. Mereka mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, dan satu hal yang kita kendalikan adalah komitmen kita terhadap nilai-nilai kita. Kita tidak dapat mengontrol bagaimana orang lain bereaksi, atau apakah mereka memahami atau menyetujui.
Namun, kita dapat mengontrol bagaimana kita menunjukkan diri, bagaimana kita memilih untuk bertindak, dan standar yang kita tetapkan untuk diri kita sendiri. Hal ini merupakan pengingat yang kuat karena di dunia yang penuh tekanan eksternal, mudah bagi kita untuk merasa bahwa nilai-nilai kita dapat dinegosiasikan. Namun nilai-nilai tersebut tidak dapat dinegosiasikan. Nilai-nilai tersebut adalah bagian dari diri kita yang tidak tergoyahkan, prinsip yang memandu pilihan kita, tidak peduli seberapa populer atau nyamannya hal tersebut. Jadi, berpegang teguhlah pada nilai-nilai Anda. Itu adalah ujian keberanian. Itu berarti mengatakan tidak ketika orang lain mengharapkannya. Itu berarti menjauh dari situasi atau orang-orang yang tidak menghormati siapa Anda di inti Anda. Dan itu sulit. Terkadang, itu berarti mengecewakan orang, menghadapi kritik, atau bahkan kehilangan hubungan. Namun jika seseorang atau sesuatu meminta Anda untuk menyerahkan nilai-nilai Anda, maka mereka tidak benar-benar selaras dengan siapa Anda. Para Stoik akan mengatakan bahwa tidak ada hubungan, pekerjaan, atau jumlah keberhasilan yang layak dikorbankan untuk prinsip Anda. Jika ada, mereka akan mendorong kita untuk meninggalkan apa yang tidak menghormati integritas kita dan mencari orang dan peluang yang melakukannya. Filsuf Stoik Seneca juga percaya bahwa hidup selaras dengan nilai-nilai kita sangat penting untuk ketenangan pikiran. Dia melihat nilai-nilai sebagai sumber kekuatan batin, cara untuk hidup bebas dari penyesalan dan rasa bersalah. Bayangkan kehidupan seperti itu, di mana Anda dapat melihat kembali keputusan Anda tanpa merasa Anda telah mengkhianati diri sendiri, di mana Anda tidak perlu membuat alasan untuk mengkompromikan prinsip-prinsip Anda. Ketika kita tetap setia pada nilai-nilai kita hidup dengan kepercayaan diri yang tenang, jaminan bahwa tidak ada yang dapat mengambilnya dari kita. Kita menjadi tidak tergoyahkan karena kita tahu kita hidup selaras dengan siapa kita. Sekarang beberapa orang mungkin mengatakan bahwa di dunia saat ini, berpegang pada nilai-nilai Anda tidak realistis, bahwa itu idealis atau tidak praktis. Namun para Stoik akan menantang gagasan itu. Mereka akan berpendapat bahwa nilai-nilai tidak dimaksudkan untuk membuat kita nyaman. Mereka dimaksudkan untuk membuat kita tetap beralasan, untuk membantu kita hidup dengan bermartabat dan tujuan. Tentu saja, akan ada saat-saat ketika memegang nilai-nilai Anda dikenakan biaya sesuatu. Mungkin itu adalah peluang, mungkin itu persahabatan, mungkin persetujuan. Namun, jika Anda melepaskan nilai-nilai Anda untuk keuntungan jangka pendek, Anda akan dibiarkan dengan sesuatu yang hampa yang pada akhirnya tidak memenuhi kesuksesan Anda yang sebenarnya. Menurut Stoicism, kesuksesan tidak ditemukan dalam popularitas atau kekayaan, tetapi dalam hidup yang sesuai dengan prinsip Anda. Mari kita jujur. Akan ada saat-saat ketika berpegang teguh pada nilai-nilai Anda membuat Anda merasa terisolasi. Tidak selalu mudah untuk melawan arus, terutama ketika semua orang di sekitar Anda tampaknya mengambil jalan yang mudah. Namun disinilah perspektif Stoik sangat kuat. Mereka mengajari kita bahwa tujuan kita bukanlah untuk berbaur atau untuk menyenangkan orang lain. Tujuan kita adalah untuk hidup dengan kehormatan, untuk menegakkan kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, dan integritas. Jika kita memilih nilai-nilai kita daripada kenyamanan, kita mungkin menonjol, tetapi kita juga berdiri tinggi. Berdiri tinggi yang berakar pada prinsip-prinsip kita, jauh lebih memuaskan daripada kenyamanan dangkal dari mencampur. Ingatlah nilai-nilai Anda. Mereka tidak siap untuk diperdebatkan. Mereka tidak dimaksudkan untuk disesuaikan demi kenyamanan orang lain. Mereka adalah milik Anda untuk ditegakkan, untuk dilindungi, dan untuk dijalani. Ketika kita hidup sejalan dengan nilai-nilai kita tidak hanya membangun kehidupan, kita membangun warisan. Kita menjadi contoh tentang apa artinya hidup dengan integritas, yang menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dan pada akhirnya, ketika Anda meletakkan kepala di malam hari, nilai-nilai Anda akan memberi Anda kedamaian. Kedamaian yang datang dari mengetahui bahwa Anda telah hidup sesuai dengan diri Anda sendiri. Terakhir, kebahagiaan.
Kebahagiaan adalah hal yang kita semua cari, sesuatu yang ingin kita rasakan jauh di lubuk hati kita. Namun dalam dunia yang serba cepat dan penuh tekanan seperti sekarang ini, kebahagiaan seringkali terasa seperti tujuan yang jauh dan sulit dijangkau. Kita sering berpikir bahwa kebahagiaan akan datang setelah kita menyelesaikan semua tugas dan kewajiban. Kita sering menunda kebahagiaan kita sendiri dengan meyakinkan diri kita, saya akan bahagia ketika saya mendapatkan promosi itu, atau saya akan bahagia setelah mencapai kesuksesan yang saya impikan. Namun, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa kita temukan di akhir perjalanan panjang yang kita tempuh. Para Stoik, dengan kebijaksanaan yang mendalam, akan memberitahu kita bahwa kebahagiaan sejati adalah produk sampingan dari hidup yang sejalan dengan nilai-nilai kita, dari mencapai kedamaian dengan diri kita sendiri, dan dari menghargai setiap momen saat ini. Bagi para Stoik, kebahagiaan bukan hanya tentang kesenangan sederhana atau kegembiraan sesaat. Kebahagiaan lebih merupakan proses perkembangan diri, atau hidup dengan baik. Ini adalah perasaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan diri kita yang sejati, dengan tujuan yang jelas dan menjalani hidup berdasarkan kebajikan. Bagi mereka, kebahagiaan bukanlah tentang mengejar ketenaran atau kekayaan, yang merupakan imbalan eksternal yang bersifat sementara. Sebaliknya, kebahagiaan adalah tentang budidaya diri, tentang membangun kedamaian batin yang kokoh, menguasai pikiran dan emosi kita, serta hidup dengan integritas yang tinggi. Kebahagiaan semacam ini tidak mencolok atau dramatis. Ia tidak tergantung pada puncak-puncak kebahagiaan yang datang dan pergi. Sebaliknya, kebahagiaan yang sejati adalah kepuasan yang lebih mantap, sebuah pemenuhan yang tetap bersama kita, bahkan ketika kehidupan tidak berjalan sesuai harapan. Namun, mari kita jujur, masyarakat telah mengajarkan kita untuk menempatkan kebahagiaan di urutan belakang, menjadikannya sesuatu yang harus kita perjuangkan dengan keras. Kita seringkali merasa bahwa kebahagiaan adalah imbalan yang hanya bisa kita raih setelah memenuhi berbagai ekspektasi dan target yang ditetapkan oleh norma-norma sosial yang ada di sekitar kita. Dalam perjalanan hidup ini, kita terjebak dalam pola pikir yang keliru, di mana kebahagiaan dianggap sebagai tujuan akhir yang harus dicapai, alih-alih menyadari bahwa kebahagiaan itu sendiri adalah perjalanan yang seharusnya kita nikmati setiap hari. Kita sering terfokus pada pencapaian besar, seperti mendapatkan pekerjaan impian, membeli rumah, atau mencapai status sosial tertentu, dan melupakan bahwa kebahagiaan sejati dapat ditemukan dalam hal-hal kecil yang sering kali kita abaikan. Kita perlu belajar untuk menghargai setiap momen dalam hidup kita, menemukan kebahagiaan dalam senyuman orang-orang terkasih, dalam secangkir kopi di pagi hari, atau dalam keindahan alam yang mengelilingi kita. Setiap momen berharga ini memiliki potensi untuk memberikan kebahagiaan yang tulus jika kita mau membuka hati dan pikiran kita. Lebih jauh lagi, kita harus memahami bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri kita sendiri. Ini bukanlah hasil dari pencapaian eksternal atau pengakuan dari orang lain, melainkan dari rasa syukur dan penerimaan terhadap diri kita apa adanya. Ketika kita mampu mencintai diri sendiri dan menghargai perjalanan hidup kita, kita akan menemukan bahwa kebahagiaan selalu ada di sekitar kita, menunggu untuk ditemukan. Mari kita ubah cara pandang kita dan mulai menjalani hidup dengan penuh kesadaran, sehingga kita dapat merasakan kebahagiaan setiap hari, bukan hanya sebagai tujuan yang jauh di depan. Ingatlah diri Anda sendiri, hafalkan nilai. Nilai kebahagiaan dan kesehatan adalah pilar yang membuat Anda menjadi diri Anda yang hidup dapat menantang mereka orang lain. Mungkin meminta Anda untuk mengkompromikannya, tetapi ini adalah hal yang layak dilindungi di atas segalanya di dunia yang sering menarik kita dalam 1000 arah yang tetap setia pada masalah apa yang bukan adil. Bukan hanya adilnya tidak adil, kekuatan itu kebebasan. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari Stoic Journal. Jika Anda menemukan nilai dalam perjalanan hari ini, terus tumbuh dengan menonton salah satu video yang disarankan di layar. Terima kasih dan sampai jumpa.